Di video kali ini kita akan membahas sebuah soal ya berkaitan dengan materi kesetimbangan benda tegar fisika SMA kelas 11. Soalnya cukup sederhana ya, kita hanya diminta untuk menghitung tegangan tali T1 dan tegangan tali T2 ya. Ini adalah T1, yang ini adalah T2. Kemudian di sini ada sebuah benda bermasa 4 kg. Berarti nanti di sini ada gaya berat ya kan? Gaya berat itu rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi. Masanya 4, gravitasinya 10, berarti beratnya sama dengan 40 Newton. Ya kan? Berarti nanti di sini ada gaya 40 Newton ya. Kemudian sekali lagi tugas kita adalah menghitung T1 dan T2. Nah, adik-adik, kalau ketemu soal semacam ini, paling tidak itu ada dua cara ya untuk menghitung T1 dan T2. Cara yang pertama, yuk kita gunakan syarat kesetimbangan benda tegar. Jadi benda dikatakan setimbang itu jika memenuhi syarat sigma F sama dengan 0. Apa itu sigma F? Sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda atau resultan gaya yang bekerja pada sebuah sistem ya. Nah, sigma F sama dengan 0 itu bisa kita pecah menjadi dua. Yang pertama adalah sigma Fx sama dengan 0, kemudian yang kedua adalah sigma Fy sama dengan 0 ya. Jadi nanti T1 dan T2 itu kita proyeksikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, kemudian kita masukkan ke sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 ya. Itu adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ini jauh lebih singkat ya, jauh lebih mudah. Kita akan menggunakan yang namanya aturan sinus ya kan. Nah, untuk menggunakan aturan sinus dalam mencari T1 dan T2, tugas kita adalah mencari sudut di sini. Jadi kalau misalkan ini sudutnya adalah A, ya kan? Kemudian yang ini sudutnya adalah B, lalu yang ini adalah C. Nah, tugas kita yang pertama adalah menghitung sudut, berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. Kemudian nanti kita masukkan ke rumus, ya kan? Aturan sinus, ya, perhatikan ya. Nanti T1 per sinus sudut di belakangnya T1. Kalau ini T1 berarti belakangnya T1, ekornya itu kan di sini, berarti sinus B. Nanti pasti sama dengan T2 per sinus sudut belakangnya T2, ekornya T2. Nah, berarti sinus C, ya kan? Sama dengan W dibagi dengan sinus sudut di belakangnya W, di ekornya W, berarti sudut A. Nah, berarti di sini dibagi dengan sinus A. Nah, artinya kalau kita bisa menghitung berapa KB, berapa KC, dan berapa KA, maka kita bisa menghitung berapa T1 dan T2. Karena W-nya di sini sudah tahu ya, sama dengan 40 Newton. Atau langsung aja ini saya ganti ya. Berarti ini 40 dibagi dengan sinus A. Ya. Kalau ini 60 derajat, kalau ini 30 derajat, ini kan sebuah segitiga. Nah, ini segitiga ya. Yang namanya segitiga itu berarti sudutnya berapa? 180 derajat. Kalau ini ada 60, ini 30, berarti yang di sini kan kurang 90 derajat. Berarti A ya, ini sama dengan 90 derajat. Saya tulis ini ya. Jadi A, saya pakai warna merah aja biar kelihatan. Jadi A itu sama dengan 90 derajat. Oke, jelas ya. Kemudian berapa besarnya sudut C? Nah, di sini kita bisa menggunakan garis bantuan. Ya, ini saya buat garis mendatar. Nah, kalau misalkan ini sudutnya 60 derajat. Kalau di matematika kita tahu, kalau ini 60 derajat, maka sudut di sebelah sini juga 60 derajat. Padahal ini siku-siku, betul ya? Berarti kalau ini 60 derajat, ini siku-siku, berarti sudutnya sama dengan berapa? 90 ditambah 60. Berapa? 150. Saya hapus ya. Jadi ini saya hapus. Nah, C-nya itu berarti sama dengan, saya tulis ini ya, C sama dengan 90 ditambah 60 sama dengan 150 derajat. Ini saya hapus dulu biar kelihatan. Nah, ini sudut C ya. Oke, sudut C-nya ini 150 derajat. Sekarang kita akan menghitung sudut B. Caranya sama. Kalau ini 30 derajat, maka yang ini juga 30 derajat. Ya, ini 30 derajat ya. Kemudian ini kan siku-siku, 90 ditambah 30 sama dengan 120 ya. Jadi nanti ini sudutnya sama dengan, saya pakai warna merah aja ya. B itu sama dengan 90 ya ditambah
30 sama dengan 120 derajat. Nah, tinggal kita masukkan kembali ke rumus ini ya. Jadi ini harus diingat-ingat ya. Intinya adalah gaya dibagi dengan sinus sudut yang ada di belakangnya, yang ada di ekornya ya. Oke, langsung kita masukkan angkanya aja. T1 per sin B berarti T1 per sinus B, sinus 120 derajat sama dengan 40 dibagi dengan sinus A, A-nya 90 derajat. Sin 90 itu sama dengan 1, ya kan? Berarti nanti T1 sama dengan berapa? 40 kali sinus 120 derajat. Nah, berapa sinus 120 derajat? Sin 120 derajat itu kan sama dengan sinus 60 derajat ya. Jadi kalau di matematika ya, trigonometri, sin 120 itu kan sama dengan sin 180 dikurangi 60 derajat. Nah, artinya saya tulis ini ya. T1 sama dengan 40 kali sinus 60 derajat. Sin 60 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 kali 40 sama dengan 20 akar 3 Newton. Jadi T1 besarnya 20 akar 3 Newton. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan menghitung T2. Caranya sama. Jadi T2 dibagi dengan sin C ya. Sin 150 derajat. Sama dengan berapa? Sama dengan 40 dibagi sin A. Berarti dibagi sin 90 derajat. Sin 90 itu 1 ya. Berarti sebenarnya ini bisa kita coret. Ini tadi juga bisa kita coret, ya kan? Nah, berarti T2-nya sama dengan berapa? Tinggal kita kali silang. T2 sama dengan 40 kali sin 150 derajat. Sekarang langsung aja ya. Caranya sama seperti ini. Jadi kalau 150 itu kan sama dengan 180 dikurangi 30. Ya kan? Berarti sin 150 sama dengan sin 30. Jadi T2 sama dengan 40 kali sin 30 derajat. Sin 30 itu setengah. Setengah kali 40 sama dengan 20 Newton. Jadi nanti kalau ditanyakan berapakah besarnya T2? Jawabannya 20 Newton. Berapakah besarnya T1? Jawabannya adalah 20 akar 3 Newton. Nah, di sini kita menggunakan cara yang kedua, yaitu aturan sinus ya. Silakan kalau adik-adik mau mencoba dengan menggunakan cara yang pertama ya, sigma F sama dengan 0, kemudian di breakdown menjadi sigma FY sama dengan 0 dan sigma FY sama dengan 0. Pasti nanti hasilnya sama seperti ini. Ya, kalau ada kesulitan terkait dengan materi ini, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.